Di rumah, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu maupun saksi Riki Rizal Wibowo mendengar ada keributan ada keributan namun tidak mengetahui secara pasti apa yang terjadi di rumah. Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dan saksi Riki Rizal Wibowo masuk kamar saksi Putri Chandrawati yang sedang tiduran dengan berselimut di atas kasur. Saat itu saksi Riki Rizal Wibowo bertanya, "Ada apa, Bu?" Dan dijawab saksi Putri Chandrawati, "Yosua di mana?" Kemudian saksi Putri Chandrawati meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo untuk memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat menemui saksi Putri Chandrawati, tetapi saksi Riki Rizal tidak langsung memanggil korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Riki Rizal Wibowo turun ke lantai 1 untuk terlebih dahulu mengambil senjata api HS nomor seri H233001 milik korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan juga mengambil senjata laras panjang jenis Ter AUG kaliber 223 nomor pabrik 14 USA 247 yang berada di kamar tidur korban Nofriansah Yosua Huta Barat, lalu mengamankan kedua senjata tersebut ke lantai 2 di kamar Tri Brata Putra Sambo, anak dari terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH dengan saksi Putri Chandrawati. Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo turun lagi ke lantai 1 untuk menghampiri korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang berada di depan rumah. Lalu bertanya kepada korban Nofriansah Yosua Huta Barat, "Ada apaan, Yos?" Dan dijawab oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat, "Nggak tahu, Bang, kenapa kuat marah-marah sama saya." Kemudian saksi Riki Rizal Wibowo mengajak korban Nofriansah Yosua Huta Barat masuk ke rumah karena dipanggil saksi Putri Chandrawati. Namun sempat ditolak oleh korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Akan tetapi saksi Rizal Wibowo berusaha membujuk korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk bersedia menemui saksi Putri Chandrawati di dalam kamarnya di lantai 2. Kemudian korban Nofriansah Yosua Huta Barat akhirnya bersedia dan menemui saksi Putri Chandrawati dengan posisi duduk di lantai, sementara saksi Putri Chandrawati duduk di atas kasur sambil bersandar. Kemudian saksi Rizal Wibowo meninggalkan saksi Putri Chandrawati dan korban Nofriansah Yosua Huta Barat berdua berada di dalam kamar pribadi saksi Putri Chandrawati sekira 15 menit lamanya. Setelah itu korban Nofriansah Yosua Huta Barat keluar dari kamar. Selanjutnya saksi Kuat Ma'ruf mendesak saksi Putri Chandrawati untuk melapor kepada terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH dengan berkata, "Ibu harus lapor Bapak, biar di rumah ini tidak ada duri dalam rumah tangga Ibu." Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH memanggil saksi Riki Rizal Wibowo melalui handy talkie untuk menemui terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH di lantai 3. Setelah itu terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH bertanya kepada saksi Riki Rizal Wibowo dengan perkataan, "Ada apa di Magelang?" Lalu saksi Riki Rizal Wibowo menjawab, "Tidak tahu, Pak." Kemudian terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH berkata lagi, "Ibu sudah dilecehkan oleh Yosua." Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH meminta kepada saksi Riki Rizal Wibowo dengan berkata, "Kamu berani nggak tembak dia?" Dijawab oleh saksi Riki Rizal Wibowo, "Tidak berani, Pak, karena saya nggak kuat mentalnya, Pak." Kemudian terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH mengatakan kepada saksi Riki Rizal Wibowo, "Tidak apa-apa, tapi kalau dia Yosua melawan, kamu backup saya di Duren 3. Dan perkataan terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH tersebut tidak dibantah oleh saksi Riki Rizal Wibowo sebagaimana jawabannya sebelumnya. Selanjutnya karena tidak ada bantahan dari saksi Riki Rizal Wibowo, lalu terdakwa Ferdi Sambo SH, SIK, MH untuk mendukung rencana yang sudah diinginkan dan dikehendakinya tersebut,
menyampaikan kepada saksi Riki Rijal Wibowo untuk memanggil saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan berkata kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, "Cat, dipanggil Bapak ke lantai 3. Naik lift saja, Cat." Lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu bertanya, "Untuk apa, Bang?" "Enggak tahu." Bahwa atas perkataan saksi Riki Rijal tersebut, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift untuk menemui terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH yang sedang duduk di sofa panjang ruang keluarga lantai 3. Setelah itu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu yang menerima penjelasan tersebut merasa tergerak hatinya untuk turut menyatukan kehendak dengan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH. Di saat yang sama, perkataan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH itu juga didengar saksi Putri Candrawati yang langsung keluar dari kamarnya menuju sofa dan duduk di samping terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH, sehingga ikut terlibat dalam pembicaraan antara terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH dan saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Selanjutnya terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH mengutarakan niat jahatnya dengan bertanya kepada saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu, "Berani kamu tembak Yosua?" Atas pertanyaan terdakwa Ferdi Sambo SH SIK MH tersebut, lalu saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu menyatakan kesediaannya. "Siap, Komandan." Oke, kita akan langsung bahas hal ini bersama dengan 3 orang narasumber yang sudah bergabung bersama kami. Ada Bang Martin Lukas Simanjuntak, kuasa hukum almarhum Brigadir Yosua. Kemudian ada Bang Roni Talapesi, kuasa hukum Barada Richard Eliezer. Dan juga di studio sudah bergabung ada Bang Heri Firmansyah, pakar hukum pidana. Selamat pagi semuanya, salam sehat. Selamat pagi, salam sehat. Oke, ya salam sehat untuk semuanya. Sebelum kita masuk ke pembahasan soal perkara atau materi perkara dalam persidangan kemarin, saya ingin fokus dulu dalam segmen ini berkaitan dengan putusan sela. Karena kan putusan sela akan dilakukan pada besok Kamis kan. Artinya putusan sela ini nanti akan memastikan apakah sidang Ferdi Sambo ini akan dilanjutkan atau tidak oleh majelis hakim. Jadi kalau eksepsi atau nota keberatan kuasa hukum Ferdi Sambo ini diterima majelis hakim, ya otomatis kan sidang dihentikan kan, kurang lebih seperti itu ya. Saya mau ke Bang Martin dulu. Anda yakin bahwa besok Kamis itu eksepsi atau nota keberatan dari kuasa hukum Ferdi Sambo ini akan ditolak oleh majelis hakim atau seperti apa? Terima kasih Mbak Vita. Pertama-tama saya ralat dulu bahwa hari Kamis itu adalah agendanya mendengarkan tanggapan atas nota keberatan ya penasihat hukum dari jaksa penuntut umum. Jadi bukan agenda pembacaan putusan sela nanti di hari Kamis. Itu untuk kasus ataupun perkara dari Ferdi Sambo dan juga terdakwa Putri Candrawati. Nah, kalau saya lihat dari speednya ya, kecepatannya, kemarin majelis hakim mengatakan bahwa hanya memberikan waktu 3 hari, ya 3 hari plus waktu sidangnya untuk menyiapkan tanggapan atas nota keberatan atau eksepsi ini. Menurut perkiraan saya, pembacaan putusan sela bisa saja di hari Senin minggu depan. Nah, mengenai substansinya, ya, saya sangat yakin bahwa eksepsi ataupun nota keberatan dari para penasihat hukum Ferdi Sambo, baik Ferdi Sambo ataupun Putri Candrawati, keduanya akan ditolak. Kenapa saya yakin ditolak? Karena yang pertama, surat dakwaan dari para jaksa penuntut umum ini di 2 perkara tersebut, ya, yang splitting berkas ini, menurut kami sudah sangat memenuhi ya pasal 143 KUHP, ya, baik dari aspek formil maupun material, ya. Sudah memenuhi kriteria cermat, jelas, dan lengkap dengan menguraikan peristiwa pidana dari Magelang sampai dengan Duren 3. Ya, tentunya apa yang dituliskan dan dibacakan oleh jaksa penuntut umum ini tidaklah mungkin hanya dituliskan berdasarkan asumsi sesuai klaim dari penasihat hukum dari para terdakwa. Kenapa demikian? Yang dituliskan oleh jaksa penuntut umum di dalam dakwaan itu setidak-tidaknya minimal pasti didukung oleh 2 alat bukti.
Jika memang hanya satu keterangan saksi, pasti ada alat bukti yang lain untuk menguatkan tulisan ataupun surat dakwaan tersebut. Sebagai contoh, jaksa penuntut umum mendalilkan bahwa perkaranya itu adalah berencana dan Verdi Sambo memberikan perintah untuk menembak. Tentu dakwaan tersebut didukung dengan alat bukti. Lalu penasihat hukum mengatakan bahwa peristiwanya bukan berencana dan perintahnya itu hanya hajar. Nah, inilah yang disebut dengan asumsi. Karena sampai dengan saat ini kita tidak pernah mendengar ada keterangan saksi ataupun alat bukti yang lain yang mendukung keterangan tersebut. Lalu yang kedua, jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya memberikan dakwaan ya yang menjelaskan bahwa saat setelah ditembak Joshua itu terkapar dan terkelepar-kelepar seperti sedang sekarat. Lalu terdakwa Verdi Sambo memastikan menembak kepala bagian belakang untuk memastikan bahwa almarhum itu telah tewas. Nah, tentunya apa yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum ini pasti didukung dengan alat bukti, minimal satu keterangan saksi dan alat bukti yang lainnya. Lalu tim penasihat hukum ketika mengatakan hal tersebut tidak benar, nah inilah yang asumsi karena tidak bisa didukung oleh keterangan saksi yang lain gitu ya. Lalu yang terakhir, mengenai kekerasan seksual. Jaksa penuntut umum dalam dakwaannya tidak bisa memastikan apakah peristiwa itu benar terjadi atau tidak. Karena menurut jaksa penuntut umum, walaupun didalilkan, itu bukanlah suatu kesimpulan, melainkan hanya suatu dalil sepihak yang belum bisa dipastikan. Nah, lalu menurut versi penasihat hukum, mereka mengatakan bahwa sudah pasti ada kekerasan seksual. Namun faktanya memang tidak ada keterangan saksi lain selain keterangan saksi daripada orang yang mengaku korban yang juga pernah melaporkan hal yang sama lalu di SP3 dan tanpa didukung alat bukti yang lain. Nah, tentunya akhirnya ketika kita dihadapkan dengan dua premis ya, ada satu premis yang masuk akal, satu lagi premis yang tidak masuk akal, logika hakim nanti dan majelis hakim yang lain pasti akan memberikan putusan, ya, putusan setelah itu terhadap yang lebih masuk akal dan yang lebih didukung dengan bukti-bukti yang kuat. Dan yang terakhir nih Mbak Vita, kemarin saya pikir ya, eksepsi dari para penasihat hukum ini sudah cukup jauh ya masuk ke dalam pokok perkara yang memang seharusnya itu dibuktikan nanti pada saat agenda sidang pembuktian ataupun pemeriksaan saksi, pemeriksaan ahli, bukti surat, dan sebagainya. Demikian. Oke, thank you Bang Martin. Saya geser dulu ke Bang Roni. Bang Roni, hari ini kan klien Anda akan menjalani juga sidang perdana ya. Kemarin kita sudah sama-sama mendengar apa yang disampaikan oleh JPU, kemudian kuasa hukum dari Verdi Sambo. Setidaknya ada 2 poin lah yang ingin saya tanyakan, yang juga kami tayangkan tadi. Soal kesiapan dari klien Anda ketika ditanya oleh Verdi Sambo. Kamu berani atau kamu siap menembak Joshua, satu itu. Dan kemudian soal yang kita tahu sama-sama ketika perintah dari Verdi Sambo adalah hajar, tapi kemudian berakhir pada eksekusi tembakan. Bagaimana Bang Roni melihat dari keterangan yang disampaikan JPU dan juga kuasa hukum Verdi Sambo kemarin? Ya Mas Bayu, Mbak Vita, kalau yang tadi ditanyakan oleh Mas Bayu, itu keterangan klien saya adalah tembak, bukan hajar ya, sesuai dengan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum lewat dakwaan yang kemarin kita dengar bersama-sama ya. Terus mengenai kedua, klien saya itu dalam menerima perintah, relasi kuasa di sini sangat kuat ya. Karena yang memerintah ini adalah Jenderal Bintang 2 yang saat itu merupakan Kadif Propam. Jadi ibaratnya polisinya polisi gitu. Dan juga pun suasana ketakutan dari hati klien saya ini kan terlihat waktu terima perintah, klien saya itu sempat berdoa. Nah, kemudian nanti mungkin kan hari ini kan dakwaan klien saya kan belum dibacakan ya. Kami juga tim penasihat hukum sedang menuju rutan Barreskrim untuk mendampingi klien kami untuk sementarakan persidangan. Tapi prinsipnya adalah bahwa yang disampaikan oleh klien saya, Baradae atau Richard Eliezer ini konsisten dan tetap menyampaikan apa yang sebenarnya.
Nah, karena ini hari ini juga didampingi oleh LPSK, kami akan berkoordinasi dengan LPSK juga pagi ini. Di sebentar di persidangan seperti apa mengenai dakwaannya, tentunya nanti kita akan sampaikan kepada rekan-rekan media dan publik. Seperti itu, Mas Bayu. Oke, Bang Roni, nanti kita akan gali lebih lengkap mengenai konstruksi kasusnya, termasuk juga saya akan tanyakan ke Bang Heri soal tadi yang disampaikan oleh Bang Martin ya. Apakah Anda juga punya keyakinan bahwa eksepsi ini akan diterima atau ditolak oleh majelis hakim? Jawabannya nanti saat lagi, tetap bersama kami.